Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Islamic Montessori. Beberapa hari lalu kita mendengar bahwasanya orang pertama di dunia, di Inggris, mendapatkan vaksin COVID-19. Untuk pertama kali di dunia dia divaksin, yang bernama Margaret Keenan yang dilakukan di University Hospital Coventry, Inggris. Usia beliau 91 tahun, dia mengatakan vaksin ini adalah early birthday present untuk dia. Dia bilang dia optimis setelah mendapatkan vaksin ini dia bisa lebih tenang untuk menjalani hidup ke depan. Inggris sendiri sudah membeli 40 juta vaksin dari perusahaan Pfizer BioNTech. Inggris akan menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan vaksin COVID-19 dari Pfizer. Jadi metode injection ini adalah akan ada 2 dosis nantinya setiap penerima vaksin. First injection, kemudian nanti akan ada second injection, yaitu 21 hari setelah first injection dilakukan. Dalam 28 hari, tubuh akan memiliki full immunity. Jadi di dunia ini saat ini ada beberapa perusahaan vaksin yang sudah masuk ke phase 3 dalam mengembangkan vaksin COVID-19. Di antaranya yaitu Pfizer dan Moderna yang berasal dari Amerika Serikat, kemudian perusahaan BioNTech dari Jerman. Jadi Pfizer dan BioNTech ini menjadi satu tim. Kemudian Sputnik V dari Rusia atau Sputnik V dari Rusia, dan juga Sinovac Biotech dari China. Untuk Pfizer dan BioNTech, mereka team up ya, mereka sebuah tim mengatakan bahwa setelah mencoba clinical trial kepada 43.000 peserta, mereka menyebut bahwa vaksin mereka ini 90% memiliki efficacy rate. Nah, untuk Moderna, dia mengatakan memiliki 95% efficacy rate. Sedangkan Sputnik V atau Sputnik V mengatakan mereka memiliki kemampuan 92% efficacy rate setelah mencoba kepada 16.000 peserta. Tetapi ada sedikit kontroversi di sini karena menurut Stephen Evans, epidemiologist at London School of Hygiene and Tropical Medicine, dia bilang kalau Sputnik V atau Sputnik V ini masih butuh follow up karena mereka cuma punya low number of cases reported. Jadi 92% efficacy ini masih dipertanyakan. Beda dengan Pfizer BioNTech yang setiap protokolnya pun juga disampaikan secara publik terus-menerus. Jadi yuk kita bahas dulu bagaimana sih sistem penemuan vaksin itu sendiri. Jadi ada 5 step ya guys sebelum sebuah vaksin itu akhirnya bisa dipakai ke umum dan dipakai oleh khalayak umum seperti kita semua ini. Yang pertama adalah step 1 yang disebut preclinical testing, di mana para ilmuwan mengetes vaksin baru di sel yang diberikan kepada hewan seperti kepada monyet atau mice atau tikus ya. Kemudian dilihat apakah mengeluarkan respon kekebalan tubuh atau imun. Nah, di dunia ini ada minimal 86 preclinical vaksin COVID-19 yang dilakukan pada binatang dan at least ada 58 vaksin yang sudah dilakukan clinical trial kepada manusia. Banyak banget ya. Nah, step kedua adalah yang disebut phase 1 safety trials. Para ilmuwan di fase kedua ini memberikan vaksin kepada beberapa orang untuk mengetes keamanan dan juga dosis, dan juga memastikan apakah vaksin ini mengstimulasi sistem kekebalan tubuh atau enggak. Kemudian lanjut ke step ketiga adalah yang disebut phase 2 expanded trials, yaitu para ilmuwan memberikan vaksin ini kepada ratusan orang yang dibagi menjadi beberapa kelompok, contoh nih kelompok anak dan juga kelompok Asia, untuk melihat apakah vaksin bekerja secara berbeda atau tidak, apakah vaksin itu bekerja secara baik atau tidak. Nah, tes ini kemudian akan menunjukkan keamanan dan kemampuan vaksin itu untuk memberikan stimulasi terhadap sistem kekebalan tubuh manusia. Step keempat adalah yang disebut phase 3 efficacy trials, adalah ketika para ilmuwan mencobakan vaksin ini kepada ribuan orang manusia. Ingat ya, ribuan orang manusia. Kemudian menunggu dari ribuan orang itu ada nggak ya yang kemudian terinfected by COVID-19. Nah, trials ini bisa memutuskan apakah vaksin itu cukup bagus atau tidak dalam memberikan perlindungan kepada tubuh. Dan ini yang disebut dengan efficacy rate. Efficacy rate harus menembus minimal 50% agar vaksin itu bisa lolos aman dipakai orang. Nah, di phase ketiga ini, ilmuwan akan juga menentukan side effects. What kind of other side effects yang ditimbulkan dari para penerima vaksin tadi. Step selanjutnya adalah limited approval. China dan Rusia sendiri meng-approve vaksin bikinan negara mereka tanpa menunggu hasil dari phase 3 trials. Dan para experts mengatakan bahwa ini bisa menimbulkan beberapa resiko yang serius. Nah, step terakhir adalah step approval.
Para pemegang kebijakan di negara masing-masing mereview hasil dari trial dan menentukan, akhirnya memutuskan apakah mereka akan memberikan approval atau tidak kepada vaksin itu. Nah, setelah sebuah vaksin mendapatkan lisensi dari pemerintah di negara itu, maka para ilmuwan dan juga researchers dari negara itu harus terus memonitor orang yang mendapatkan vaksin itu. Nah, jangan lupa ya, ada juga istilah pause, yaitu jika para investigator menemukan simptom-simptom yang mengkhawatirkan yang terjadi pada para volunteers clinical trial tersebut. Jadi ini memang perjalanan yang cukup panjang, proses yang begitu panjang untuk akhirnya bisa mendapatkan approval. Nah, kebanyakan dari vaksin COVID-19 ini membutuhkan kurang lebih itu 9 bulan sampai 1 tahun untuk akhirnya bisa mendapatkan phase approval tadi. Kalau di Amerika Serikat, yang bisa memberikan approval ini departemen yang disebut Food and Drug Administration atau FDA. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri beberapa hari yang lalu, tanggal 6 Desember, sudah mendatangkan vaksin Sinovac dari China sebanyak 1,2 juta. Nah, menurut CNBC Indonesia, harga 1 dosis vaksin Sinovac ini nanti akan dijual di pasaran sekitar Rp211.282. Nah, Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia sendiri akan mengimport vaksin dari Bio Farma, akan mengimport vaksin dari Sinovac, kemudian Sinopharm, ya, limited approval di UAE, Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca. Menurut New York Times, partner dari AstraZeneca di China ini yang bernama Mr. Du Weimin ini memiliki track record korupsi dan skandal. So, that is also something to think about, ya, ketika kita nanti akan memilih merek vaksin mana yang akan kita pakai. Well, intinya gini sih guys, pastikan teman-teman baca dulu ya semua red approval dari setiap company yang membuat vaksin itu. Ingat ya, vaksin itu kalau udah masuk ke tubuh kita, kalau udah di-jab atau injek ke tubuh kita, ya udah masuk, nggak bisa lagi dikeluarin kan. Jadi pastikan vaksin yang Anda pilih, yang masuk ke tubuh Anda adalah vaksin yang memiliki efficacy rate yang terbaik. Kalau ini di pendapat aku pribadi ya, kalau melihat bahwa orang pertama di dunia secara publik kemarin dilihatkan Margaret Keenan menggunakan vaksin Pfizer BioNTech, dan kita tahu Inggris adalah negara maju yang nggak akan main-main lah ya menentukan which company they will buy the vaccine from. Jadi insya Allah kalau saya sih, kalau nanti udah datang di Indonesia, Pfizer ini bakalan aman mungkin ya dipakai untuk kita. Dan Pfizer juga dibuat, Pfizer and BioNTech juga dibuat oleh 2 negara maju, yaitu Amerika dan Jerman. Yang kita tahu 2 negara itu negara maju dan benar-benar udah bona fide. Nah, aku berharap sih sebenarnya ya pemerintah Indonesia betul-betul sudah memikirkan vaksin yang mana yang paling bagus secara efficacy rate. Jadi yang paling bermutu gitu loh ya untuk bangsa kita ini nanti. Dan layaknya seperti di Inggris tadi yang saya jelaskan, akan lebih bagus kalau orang pertama yang divaksin di Indonesia juga diperlihatkan dan ditayangkan secara nasional di televisi dan semua media sehingga prosesnya transparan. Nah, untuk Indonesia sendiri sebenarnya kita tuh juga sudah mengembangkan vaksin COVID-19 ini loh guys. Dan ini dilakukan oleh LBM Eijkman bekerjasama dengan Konsorsium Riset dan Inovasi Penanganan COVID-19 dan juga Bio Farma dan juga BIN. Cuman memang belum sampai ke phase 3 dan belum bisa masuk ke phase approval. Oh ya, kalau ngomongin side effect pasti ada. Jadi side effect dari vaksin COVID ini tuh bisa dikatakan mild symptoms aja sih, seperti nyeri bagian jab tadi atau nyeri bagian injection tadi, sakit kepala ringan, dan juga mungkin badan akan terasa sedikit capek. Tapi mild symptoms aja. Nah, oke ya Mam, meskipun sudah ada vaksin, ini memang seperti awal baik ya, kita seperti punya harapan baru untuk kehidupan kita ini, tapi kita tidak boleh berhenti ya untuk hidup sesuai protokol kesehatan, tetap melakukan 3M, olahraga cukup, makan yang bagus, makan yang bergizi, berpikir positif dan optimis, dan selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa minum madu, vitamin C yang banyak, dan juga minuman herbal lainnya. Oke, sekian dulu kita ngomongin vaksin COVID-19. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.